Diceritakan dari Ka'ab al-Akbar, ia berkata, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah kamu mengerti kenapa aku memilihmu sebagai kalim, yaitu orang yang diajak bicara dengan tanpa perantara?" Nabi Musa menjawab, "Engkau lebih mengerti tentang hal itu, wahai Tuhanku." Allah berfirman, "Aku melihat hati para hambaku, dan aku tidak melihat hati yang lebih tawaduk daripada hatimu. Oleh karena inilah aku mengajakmu bicara." Dan dikatakan, sungguh ada 6 sesuatu yang tawaduk kepada Allah. Kemudian Allah mengangkat derajatnya di antara sesamanya. Yang pertama, Allah memberi wahyu kepada gunung-gunung. Aku akan menambarkan perahu Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang mukmin yang bersamanya di atas salah satu dari kalian. Gunung-gunung pun menunjukkan kebesaran dan ketinggiannya, kecuali gunung Al-Judi yang merasa tawadhu. Ia berkata, "Dari manakah aku mempunyai kekuatan hingga Allah menambarkan perahu Nabi Nuh kepadaku?" Kemudian Allah mengangkat derajatnya di atas gunung-gunung yang lain dan menambarkan perahu Nabi Nuh di atasnya sebab tawaduknya, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud. Al-Judi adalah sebuah gunung yang terletak di daerah dekat kota Musil. Gunung-gunung yang lain bertanya, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau mengutamakan gunung Al-Judi di atas kami, padahal ia adalah gunung yang paling kecil?" Allah pun menjawab, "Ia bertawaduk kepadaku, sedangkan kalian takabur, dan wajib bagiku atas orang-orang yang tawaduk kepadaku untuk aku angkat derajatnya, dan orang-orang yang takabur kepadaku akan aku hinakan derajatnya." Yang kedua, Allah memberi wahyu kepada semua gunung. Sungguh aku adalah zat yang mengajak bicara hambaku di atas salah satu dari kalian semua. Gunung-gunung pun menyombongkan diri kecuali gunung Turisina. Ia tawaduk kepada Allah dan berkata, "Siapakah aku hingga Allah mengajak bicara hambanya di atasku?" Oleh karena itu, perbincangan di antara Allah dan Nabi Musa berada di atas gunung Turisina. Yang ketiga, Allah memberi wahyu kepada ikan-ikan. Sungguh aku adalah zat yang memasukkan Nabi Yunus dalam perut salah satu dari kalian. Ikan-ikan pun menyombongkan diri kecuali satu ikan. Ia berkata, "Siapakah aku hingga Allah menjadikan perutku sebagai tempat nabinya?" Kemudian Allah mengangkat derajat dan memuliakannya sebab tawaduknya. Yang keempat, Allah memberi wahyu kepada semua hewan yang bisa terbang. Sungguh, aku adalah zat yang menaruh minuman dalam tubuh salah satu dari kalian semua sebagai obat bagi manusia. Semua hewan takabur kecuali lebah. Ia berkata, "Siapakah aku hingga Allah mengangkat derajatnya karena tawaduknya?" Yang kelima, Allah memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim. "Siapa kamu?" "Aku adalah kekasihmu," jawab Nabi Ibrahim. Aku bertanya kepada Nabi Musa, "Siapa kamu?" "Aku adalah orang yang engkau ajak bicara," jawab Nabi Musa. Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Siapa kamu?" "Aku adalah Ar-Ruh," jawab Nabi Isa. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Siapa kamu?" "Aku adalah anak yatim," jawab Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad di atas derajat para nabi yang lain. Yang keenam ialah orang mukmin yang tawaduk kepada Allah dengan sujud serta mengesahkannya akan dimuliakan Allah dengan dilapangkan dadanya untuk Islam. Hal tersebut melalui cahaya dari Tuhannya. Diceritakan dalam suatu hadis ketika Rasulullah SAW keluar dari Makkah hijrah ke Madinah. Setelah beliau memasuki pintu kota Madinah, orang-orang kaya memegang kendali tali unta agar mau berhenti di rumah mereka. Kemudian Rasulullah berkata, "Lepaskan tali unta itu,
karena dia mendapatkan perintah. Mereka akhirnya melepaskan tali itu. Setelah melewati rumah seorang laki-laki yang miskin lagi susah, di mana ia telah berkata, seandainya aku mempunyai kekuasaan, niscaya Nabi Muhammad akan menjadi tamuku. Maka unta itu berhenti di depan rumahnya. Dia adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Orang-orang kaya menarik-narik kendali unta itu agar mau berdiri dan mau menuju ke rumah mereka. Namun unta itu tetap tidak mau berdiri. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, turunlah engkau di sini wahai Rasulullah, karena Abu Ayyub adalah orang yang tawaduk kepada Allah ketika engkau berada di pintu Madinah. Dan mereka orang-orang kaya menghiasi rumahnya dan berkata, nanti Rasulullah akan turun di rumah kami. Sedangkan Abu Ayyub Al-Ansori berkata dalam hatinya, aku adalah laki-laki yang fakir, mana mungkin aku punya derajat di sisi Allah sehingga Nabi Muhammad mau bertempat di rumahku. Karena tawaduknya itulah Allah menempatkan nabinya di rumah Abu Ayyub. Wallahu a'lam.